Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsati Puspa Arini dengan NIM 2351091111008 dari kelas Agama Islam J1E. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang agama dan radikalisme, khususnya bagaimana Islam memandang isu ini secara komprehensif. Yang pertama perlu kita ketahui adalah apa itu radikalisme. Secara bahasa, radikal berasal dari kata Latin radix yang berarti akar, tetapi dalam konteks agama, radikalisme adalah cara beragama yang ekstrim, kaku, serta menolak konteks dan realitas. Yusuf Al-Qardawi menyebutnya sebagai al-tataruf ad-din, yaitu ketika beragama dilakukan dari posisi yang menyimpang dari tengah, sehingga muncul sikap intoleran, klaim monopoli kebenaran, dan bahkan kadang pembenaran kekerasan. Radikalisme muncul karena faktor internal seperti pemahaman yang dangkal, tafsir literal tanpa konteks, serta faktor eksternal seperti ketidakadilan sosial, krisis identitas, dan propaganda media. Islam sendiri adalah agama yang sempurna dan moderat. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 disebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasata, yaitu umat yang berada di tengah, seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Artinya, moderasi adalah identitas dasar umat Islam. Sikap ekstrim tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam yang sejatinya sangat rasional, berimbang, dan penuh hikmah. Selanjutnya adalah prinsip anti kekerasan dalam Islam. Islam juga secara eksplisit menolak paksaan dan kekerasan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 adalah peniadaan mutlak terhadap paksaan dalam beragama. Islam juga menjunjung tinggi nilai kehidupan. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 disebutkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam prinsip ini jelas bahwa kekerasan atas nama agama adalah bentuk penyimpangan. Selanjutnya, batasan ketat dalam agama Islam mengenai radikalisme. Ayat-ayat tentang perang dalam Islam sering sekali disalahpahami. Padahal, perang dalam Islam hanya diperbolehkan dalam membela diri, sebagaimana yang disebutkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Konsep jihad yang benar sendiri tidak identik dengan perang. Secara etimologi, jihad berarti bersungguh-sungguh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 menekankan bahwa jihad adalah usaha total untuk menempuh jalan kebaikan. Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu, bukan kekerasan fisik. Toleransi dan pluralisme dalam Islam. Islam memiliki sejarah toleransi yang panjang, seperti yang disebutkan pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, piagam dan untuk bukti langsungnya adalah piagam Madinah yang menjadi bukti nyata toleransi Nabi kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Khalifah Umar juga menunjukkan hal yang sama ketika memasuki Yerusalem. Tidak ada paksaan, tidak ada perusakan tempat ibadah. Semua ini menegaskan bahwa hidup berdampingan dalam pluralitas adalah nilai dari agama Islam. Bagaimana cara mencegah radikalisme itu sendiri? Upaya mencegah radikalisme harus dilakukan dari berbagai sisi, terutama melalui pendidikan agama yang komprehensif, bukan hanya sekedar tekstual, yaitu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga harus memahami isinya secara sungguh-sungguh. Pemahaman seperti maqasid syariah dan asbabun nuzul sangat penting untuk melihat maksud ayat secara utuh. Selain itu, perlu ada kontra atau narasi di media sosial, dialog antar agama, dan literasi media agar masyarakat tidak mudah termakan provokasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari semua presentasi ini. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang secara esensial mengajari moderasi, toleransi, dan kedamaian. Radikalisme dalam segala bentuknya bertentangan dengan nilai dasar Islam. Kunci utama pencegahan radikalisme adalah pemahaman agama yang mendalam. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menguatkan pemahaman agama yang seimbang dan menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai agama dan radikalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.